Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmatnya, taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan rangkaian ibadah yang Allah titahkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini dengan maksimal. Dan pada hari ini kita telah menuntaskan hari ke-13 puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita mampu menunaikan semua itu bukan karena kita hebat, melainkan semata-mata karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang berhasil kita laksanakan dalam kehidupan kita itu semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir, surat 35 pada ayat yang ke-32, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi orang yang beriman ke dalam 3 tipologi. Di antara mereka ada yang tingkat keimanannya paling tinggi. Allah menyebut mereka dengan kalimat wasabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada dasarnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering kita ucapkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena manusia ini sejatinya lemah. Allah lah yang memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita hingga kita mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita mampu melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita dengan maksimal. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada teladan hidup kita sepanjang zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mesti selalu mencintainya, melebihi besarnya cinta kita terhadap siapapun dalam kehidupan kita. Kita mesti selalu berselawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar yang maksimal agar kita mampu mengikuti segala apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita berharap kita akan memperoleh curahan syafaat beliau nanti di hari kemudian, dan Allah akan kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, shaimun shaimat. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Orang yang melaksanakan siam Ramadan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya pada bagian 10 hari yang kedua, sebagaimana dalam ungkapan yang sering sekali kita dengar, bahwa Ramadan itu 10 hari pertama merupakan rahmat, 10 hari kedua merupakan maghfirah, dan 10 hari ketiga merupakan pembebasan dari api neraka.
Dan redaksi ini datang dalam redaksi hadis yang lemah. Karena memang seluruh hari di dalam bulan Ramadan terdapat ampunan di dalamnya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal hingga akhirnya, bukan hanya pada hari-hari tertentu saja, maka dia akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ya. Jadi seluruh hari merupakan ampunan dan seluruh hari merupakan pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, dan Allah akan menjaga hambanya dan membebaskan mereka dari gejolak api neraka, wa dzalika kullu lailah. Dan itu terjadi setiap malam di dalam bulan Ramadan. Ya. Tentu merugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa di dalam bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk meraih ampunannya, di mana Allah mencurahkan ampunannya di bulan ini. Lalu bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena tentu kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ya. Karena bagaimanapun tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari perbuatan dosa dan maksiat. Hatta Nabi dan Rasul punya dosa, tapi dosanya diampuni, sehingga beliau maksum. Ya. Maka orang yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Karena semua orang pasti berbuat dosa. Semua orang pasti punya salah. Suami pasti punya salah sama istri, begitupun sebaliknya. Orang tua pasti punya salah kepada anaknya, begitupun anak kepada orang tuanya. Saudara pasti punya salah kepada saudaranya. Teman pasti punya salah kepada temannya. Karena tidak ada teman yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman yang tidak memiliki cacat, yang tidak memiliki kesalahan, teman yang sempurna, maka dia akan berakhir tanpa teman. Kenapa? Tidak ada teman yang tidak berbuat salah kepada kita. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah dengan istighfar dan memohon ampun kepada Allah setelah dia berbuat salah. Tidak larut dalam kesalahannya. Dia mohon ampun kepada Allah, dia meminta maaf kepada orang yang dia sakiti. Sehingga dia tidak larut dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga akan segera dia memperoleh dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya dengan satu nama yang indah, Ghaffar. Dalam asma'nya yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ghafur wa huwal ghafurur rahim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Allah tidak menyebut dirinya, Allah tidak menyebut zatnya dengan kata ghafir. Hanya sekali dua kali Allah menyebut ghafir dalam Al-Quran, yang mengampuni dosa hambanya. Tapi Allah menyebutnya dengan Ghaffar atau Ghafur, yang merupakan af'alul mubalaghah, sehingga diterjemahkan dengan kata maha. Jadi Allah itu tidak hanya mengampuni sekali dua kali hambanya yang berbuat dosa, tapi Allah itu maha mengampuni. Ya. Disebut dengan Ghaffar atau Ghafur. Seberapapun besarnya dosa yang kita kerjakan, selama kita kembali pada Allah, Allah tidak peduli. Allah pasti akan memberikan ampunan kepada hambanya. Karena kadang-kadang ada orang yang berbuat dosa, lalu dia berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak. Kita merasa kita sudah melakukan kesalahan yang mungkin tidak akan pernah dimaafkan dan diampuni. Sehingga terhalanglah kita dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah rasa pesimis dalam diri kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini pesan Allah kepada hambanya. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa artinya melampaui batas terhadap diri sendiri? Artinya selalu berulang kali melakukan perbuatan dosa. Bukan satu dua dosa, bukan sekali dua kali, tapi sering berbuat dosa. Tiada hari tanpa berbuat dosa. Di tempat kerja, dosa. Di rumah, dosa. Di jalan pulang, dosa. Dimanapun kita selalu berbuat dosa. Maka pesan Allah kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Maka syaitan itu selalu menggoda manusia, orang-orang yang berbuat dosa, agar dia enggan bertaubat kepada Allah, dengan menanamkan sifat pesimis di dalam diri orang yang beriman terhadap rahmat dan ampunan Allah. Syaitan mulai datang, ya, tidak perlu kamu taubat, jangan kamu sok soleh, sok suci, dosamu sudah banyak, Allah nggak akan ampuni dosa. Ini adalah waswas syaitan yang tidak boleh untuk diikuti. Karena Allah berpesan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Karena Allah Maha mengampuni seluruh dosa apapun. Ya. Karena Allah memiliki dua nama yang indah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini dua nama yang selalu disebut beriringan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah curahkan ampunannya kepada hambanya. Karena Allah itu Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Karena Allah sungguh sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Maka Allah itu senang ketika melihat hambanya itu bertaubat, melebihi senangnya seseorang yang mendapati kembali kehidupan setelah dia hampir mati. Lallahu yafrahu bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum saqata ala ba'irihi bi ardin falah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, Allah itu sungguh senang, sungguh bahagia dengan hambanya yang bertaubat, melebihi senangnya seseorang yang jatuh dari ontaknya. Ya, Nabi menggambarkan ketika seseorang itu melakukan sebuah perjalanan yang jauh di tengah gurun pasir yang tandus yang sangat luas, tidak ada ujungnya. Dia mengendarai ontaknya dan di atas ontak itu terdapat perbekalan selama perjalanannya. Lalu tiba-tiba dia beristirahat di bawah pohon. Dia beristirahat sejenak sampai dia tertidur karena saking capeknya dia dalam melakukan perjalanannya. Ketika dia tertidur lalu dia terbangun dari tidurnya, dia buka matanya, alangkah kagetnya ternyata ontak dan seluruh perbekalannya sudah hilang dari hadapannya. Mungkin gak diikat, kabur, hilang. Padahal itu bekal satu-satunya dalam perjalanannya. Di tengah padang pasir yang sangat luas, tidak ada air, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, nggak ada siapapun. Lalu kemudian akhirnya dia pasrah, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, dia hanya menunggu datangnya kematian. Di tengah padang pasir yang luas, tersesat dia. Di dalam kepasrahannya kemudian dia kembali tertidur. Ketika dia tertidur, lalu dia kembali bangun dari tidurnya, maka dia kembali kaget. Kenapa? Ontaknya yang tadi hilang bersama dengan perbekalannya tiba-tiba telah datang kembali di hadapannya. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya orang yang seperti ini.
Padahal hampir mati, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikan unta bersama dengan perbekalannya sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya. Saking bahagianya sampai dia mau berterima kasih dan bersyukur kepada Allah sampai dia salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa kata dia? Ya Allah, terima kasih Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Kata Nabi, dia sampai terbalik lisannya, salah ucap saking bahagianya. Niatnya ingin mengucapkan ya Allah terima kasih ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, tapi dia terbalik saking bahagianya. Allahumma ana rabbuka wa anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik, Pak. Saking bahagianya dia. Nah, Allah ketika mendapati hambanya yang bertaubat, senangnya Allah melebihi senangnya orang yang dalam keadaan seperti tadi. Karena dalam Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Ya. Jadi Allah punya nama Ghafur, Allah punya nama Ghaffar yang maha dan selalu mengampuni dosa hambanya. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau kita berbuat salah sama orang lain, berbuat salah sama tetangga misalnya, satu kali kita berbuat salah, kita datang kepada dia, mungkin kita fitnah dia, kita datang kepada dia, ngapain? Minta maaf. Ketika sekali kita minta maaf, orang itu akan memaafkan kita kalau lapang hatinya. Kita akan dimaafkan ketika kita berbuat salah kepada orang lain satu kali, lalu kita datang meminta maaf, sembari kita mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang, maka orang akan memaafkan kita. Begitu telah dimaafkan kita, keesokan harinya kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita mengulangi fitnah yang sama kepada orang yang sama. Padahal tadi kita sudah janji nggak akan ulangi lagi. Kita datang lagi kepada orang itu untuk meminta maaf kedua kalinya. Mungkin kalau lapang hatinya masih dimaafkan kita. Seraya kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah dua kali kita dimaafkan, kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita fitnah lagi dia. Kita datang kepada orang itu ketiga kalinya untuk meminta maaf. Ya mungkin orang itu akan mulai berat memaafkan kita. Sudah dua kali dimaafkan, dia tidak mengambil pelajaran, dia ulangi untuk yang ketiga kalinya. Mungkin orang akan terasa berat hatinya untuk memaafkan kita yang kesekian kalinya, ya. Tapi ketika kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali kita berbuat salah, kita datang kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah maafkan kita. Besok kita ulangi lagi kesalahan yang sama, kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni kita. Begitu seterusnya, siklusnya terus berulang kali kita melakukan kesalahan, berulang kali kita pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia itu cenderung akan mengingat kesalahan kita, jarang yang mengingat kebaikan kita. Meskipun kita berbuat baik terus-menerus kepada orang itu, tapi ketika kita sekali dua kali berbuat salah, tidak akan diingat kebaikan-kebaikan kita. Yang diingat adalah satu atau dua kesalahan kita. Apalagi kalau kita buat salah sama istri, seumur hidup itu diingat. Makanya kata Nabi, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, summa ra'at minka syai'a, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Kalau para suami itu berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, misalnya 1 tahun nih, dari 1 Januari sampai 30 Desember, kita berbuat baik tanpa cacat, tanpa celah, sempurna kita di hadapan istri kita. Nah, hari terakhir di tahun itu 31 Desember kita lakukan satu kesalahan. Nggak tahu lah entah apa kesalahannya. Mungkin bawa madu ke rumah kali. Madu ini, madu bima, madu minum, madu cair.
Bukan madu padat. Sekali kita melakukan kesalahan, maka apa yang dikatakan oleh perempuan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu minka khairan qattun. Sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Lantaran kita sekali melakukan kesalahan. Tapi mudah-mudahan bukan istri kita ya. Istri di sana. Di Israel sana. Nah, manusia cenderung begitu di dalam berinteraksi sosial. Ya. Ketika kita melakukan 99 kebaikan, namun pada akhirnya kita melakukan satu kesalahan, maka manusia akan mengingat kesalahan yang satu dan melupakan 99 kebaikan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ketika kita melakukan 99 dosa dan kesalahan, lalu kita datang dengan satu kebaikan, dengan istighfar kita kepada Allah, maka Allah akan menerima istighfar kita dan menghapus semua 99 keburukan kita. Kenapa? Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Jadi Allah tidak peduli seberapa besar pun dosa yang kita kerjakan. Maka dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Aznaba 'abdi dzamban." Hambaku berbuat dosa kepadaku, kata Allah. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan, bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosanya, dan dia tahu bahwa Allah akan menghukum orang yang tidak bertaubat dari perbuatan dosanya. Nah, setelah dia tahu, lalu kemudian dia mengangkat kedua tangannya, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Lalu kemudian aku ampuni dia, kata Allah. Setelah diampuni dosanya, apa yang terjadi? Fa'aznaba. Kemudian dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Padahal tadi sudah taubat. Ya. Summa 'ada fa'aznaba, kata Allah, lalu dia kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama, tapi dia tahu Allah adalah zat yang Maha mengampuni dosa dan Allah akan menghukumnya jika dia tidak bertaubat dan memohon ampun dari dosanya. Dia kembali mengangkat tangannya untuk yang kedua kalinya. Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka aku ampuni dia untuk yang kedua kalinya, kata Allah. Apakah dia berhenti dari dosanya? Summa 'ada fa'aznaba, kata Allah. Kemudian dia kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama untuk yang ketiga kalinya. Lalu dia kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka aku ampuni dia untuk yang ketiga kalinya, kata Allah. Begitu terus menerus 4 kali, 5 kali, 6 kali, 1000 kali, terus dia memohon ampun kepada Allah. Setelah dia berbuat salah 1000 kali pula Allah memberikan ampunan kepadanya. Sampai di penghujung hadis itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, waf'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Wahai hambaku, silahkan engkau berbuat dosa sesuka hatimu, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Ghafur, Maha Pengampun. Berulang kali kita melakukan perbuatan dosa yang sama, selama kita kembali dan memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa hambanya. Tapi kemudian hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk terus berbuat dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Ya enggak juga. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tahu bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun, tapi dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Kalau orang yang bertaubat, berhenti, Pak. Berhenti, jangan diterusin. Lalu kenapa orang yang sudah bertaubat lalu mengulangi perbuatan dosa yang sama, padahal dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha? Dan syarat taubat itu kan ada 3. Disebut taubat nasuha itu syaratnya yang pertama ayyaqli'a 'anil ma'siyah. Hendaklah orang itu meninggalkan perbuatan dosa itu sepenuhnya. Yang kedua ayyandama 'ala fi'liha. Hendaklah ada penyesalan di dalam dirinya terhadap perbuatan dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Yang ketiga ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadah.
ada azam, ada tekad yang kuat di dalam dirinya untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Tapi kenapa ada orang yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan memenuhi 3 kriteria ini, namun dia mengulangi lagi kesalahan yang sama? Karena kita manusia. Manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka ketika kita selalu salah dan selalu lupa, selalu pula bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, karena Allah tidak peduli. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, summa rajautani wastaghfartani ghafartu laka wala ubali." Kalau engkau punya dosa, kalau engkau punya kesalahan setinggi awan di langit, saking banyaknya kesalahan kita sampai memenuhi bumi. Summa rajautani, kemudian engkau datang mengharapkan ampunan dariku, wastaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka. Apa kata Allah? Aku pasti akan mengampunimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya. Tidak peduli. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kabar gembira bagi orang yang berbuat dosa. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang menemuiku membawa sepenuh bumi dosa, ya. Kita menemui Allah artinya kita meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa sepenuh bumi. Selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Innallaha wasi'ul maghfirah, karena Allah Maha luas ampunannya. Jadi sekali lagi, jangan pernah pesimis dengan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Sebesar apapun kesalahan kita, kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Ya. Kita yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah minum khamar, taubat kita kepada Allah. Karena taubat itu adalah jaminan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 3 sungai di mana kita bisa membersihkan diri kita setiap saat dari perbuatan dosa-dosa kita. Kata beliau, li ahli dzunubi salasatu anharin idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Fa in lam tafu bi tahrihim tuhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita 3 sungai yang mengalir setiap saat di hadapan kita di dunia, agar kita bisa membersihkan diri kita dari perbuatan dosa kapanpun kita mau. Kalau 3 sungai itu belum cukup bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita, maka Allah akan menyiapkan sungai yang keempat nanti untuk membersihkan dosa-dosa kita. Di mana? Di dalam neraka jahanam. Maka jangan sampai dosa-dosa kita dibersihkan di dalam neraka jahanam. Sebelum kita berjumpa dengan Allah, dosa-dosa kita telah dibersihkan dengan 3 sungai yang Allah Subhanahu wa taala alirkan dalam kehidupan kita. Sungai yang pertama, kata beliau, Nahrut Taubatin Nasuh, sungai yang bernama Taubatan Nasuha. Jadi yang pertama yang dapat meleburkan dosa-dosa kita itu adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dosanya bisa dihitung itu sehari beristighfar 70 sampai 100 kali, Pak. Kita yang dosanya tidak terhitung
Maka tidak boleh lebih sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfarnya. Harus lebih banyak istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita lebih banyak. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dosa hambanya sebesar apapun dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Allah tidak peduli. Sungai yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, untuk membersihkan dosa kita di dunia adalah nahrul hasanat al-mustaghriqah lil auzaril muhitati biha. Sungai yang bernama amal saleh, perbuatan baik yang dapat menghapus keburukan. Karena kata Allah di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi amal soleh yang kita kerjakan itu akan menjadi pelebur dosa. Jadi pelebur dosa yang pertama adalah taubat, pelebur dosa yang kedua adalah amal saleh. Salat kita akan menjadi pelebur dosa. Puasa kita akan menjadi pelebur dosa. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu menjadi penggugur dosa antara keduanya. Idza stunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Ya. Jadi amal soleh itu dapat menghapus dosa secara otomatis, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil banyak tidak terhitung yang kita kerjakan, yang tidak kita sengaja. Jadi sholat yang 5 waktu, sebentar lagi sholat maghrib. Sholat maghrib yang kita kerjakan itu akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara asar dengan maghrib. Sholat isya akan menjadi penghapus dosa antara maghrib dengan isya. Sholat subuh menjadi penghapus dosa antara isya sampai subuh. Sholat duhur pun demikian, menjadi penghapus dosa antara subuh dengan duhur. Sholat asar juga demikian, menjadi penghapus dosa antara duhur dengan asar. Sehingga kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka gugurlah seluruh dosa kita selama sehari semalam. Kenapa? Karena jarak antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya akan menjadi penggugur dosa. Ada yang siklusnya pekanan, sholat Jumat. Salat Jumat yang kita kerjakan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan antara Jumat sebelumnya hingga Jumat sekarang yang kita kerjakan. Ada yang siklusnya tahunan, Mbak. Ramadan. Puasa Ramadan yang kita kerjakan tahun ini akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini. 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena amal-amal soleh yang kita kerjakan akan menjadi penghapus dosa. Otomatis, Mbak. Yang terhapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Karena Nabi memberikan catatan di penghujung hadisnya, idza stunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa besar kita yang juga banyak kita kerjakan? Bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa itu? Dengan sungai yang pertama, taubat dan istighfar. Itu yang kedua. Jadi senantiasa kita memanfaatkan setiap momen di dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan-kebaikan itu yang dapat menghapuskan keburukan-keburukan dan kesalahan kita. Ya. Sungai yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, adalah nahrul masaib al-mukaffirah al-azimah. Sungai yang bernama musibah yang besar yang dapat menghapus dosa. Jadi yang dapat meleburkan dosa itu yang pertama adalah taubat dan istighfar, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah musibah.
Jadi setiap musibah, setiap ujian yang menimpa kita, selama kita mampu menghadapinya dengan sikap yang benar, maka musibah itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ujian itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh membuat terkesima kehidupan orang-orang yang beriman itu. Jadi orang-orang yang beriman itu hidupnya menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap apa yang Allah tetapkan dalam kehidupannya, setiap takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupannya, itu selalu disikapi dengan sikap yang baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan sikap yang baik itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika Allah mengujinya dengan kelapangan, Allah mengujinya dengan kebaikan, Allah mengujinya dengan kesenangan, Allah mengujinya dengan nikmat, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu adalah sikap yang terbaik. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya ketika Allah menguji kehidupannya dengan kesempitan, Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kemalangan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan kekurangan harta dan seterusnya, maka dia bersabar. Dan itulah sikap yang terbaik. Maka para ulama menyebutkan syukur itu adalah nisfuddin, separuh agama. Separuhnya lagi adalah sabar. Karena keadaan hidup manusia tidak lepas dari dua keadaan, baik dan buruk, senang dan susah, bahagia dengan sedih, tertawa dan menangis. Ketika kita mengalami yang pertama, maka kita bersyukur. Ketika kita mengalami sebaliknya, maka kita bersabar. Itulah orang yang beriman. Ya. Dan kesabarannya di dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah, itulah yang menjadikan penggugur terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, baik musibah yang besar, hatta musibah yang kecil sekalipun, sakitnya dia, lelahnya dia, capeknya dia ketika mencari nafkah, sabarnya dia ketika menghadapi ujian, kemudian demamnya dia, hatta syaukati yushakwa, sampai duri yang menusuk di dalam dagingnya, dia tertusuk duri misalnya, atau ketika jalan dia terpeleset, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan semua ujian yang dia alami itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Kenapa? Karena musibah itu, ujian itu fungsinya yang pertama untuk menaikkan level iman. Maka ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau yang kita sebut dengan takdir yang buruk, menguji kita dengan musibah, maka selalulah berbaik sangka kepada Allah dan hadapi dengan sikap yang terbaik, bersabar. Kenapa? Karena di balik ujian itu terdapat kebaikan yang melimpah buat hambanya. Ya. Apa hikmah daripada ujian itu? Yang pertama, untuk menaikkan level iman. Kenapa? Karena Allah akan menyesuaikan ujian itu sesuai dengan tingkat keimanan hambanya. Karena hambanya itu memiliki level keimanan yang berbeda-beda, maka tingkat ujiannya juga berbeda-beda. Kalau bisa diilustrasikan seperti kita memberikan ujian kepada anak sekolah, Pak. Kita memberikan soal ujian kepada anak sekolah itu sesuai dengan levelnya. Kalau kelas 1 SD, soal ujiannya soal kelas 1 SD. Tidak bisa kita kasih soal ujian kelas 3 SMA, nggak bisa jawab. Atau anak kuliahan, kita kasih pertanyaan anak kelas 1 SD, nggak bisa, Pak. Kenapa? Terlalu mudah.
Anak kuliahan dikasih soal 1 tambah 1 berapa? 2. Terlalu mudah bagi anak kuliah. Jadi ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level keimanan. Semakin tinggi iman hambanya, maka semakin berat ujiannya. Maka yang paling berat ujiannya siapa, Pak? Siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, belum seberat ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan ujian yang berat kepada para nabi? Karena mereka lah orang-orang yang memiliki level keimanan yang paling tinggi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang memiliki level keimanan yang mendekati level keimanan para nabi, orang-orang saleh. Demikian seterusnya. Fayubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uh. Kalau agamanya kuat, kalau imannya kuat, maka akan semakin kuat pula ujiannya. Akan semakin besar dan berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli ala hasbi dinihi. Kalau imannya biasa-biasa saja, standar-standar saja, yang kayak kita-kita, ya ujiannya juga biasa-biasa aja, standar-standar saja. Maka ketika Allah menguji kita dengan ujian yang berat, jangan pesimis. Selalulah berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki level keimanan yang tinggi. Orang kalau semakin tinggi imannya, semakin hebat, semakin berat ujiannya. Kenapa? Karena Allah tahu dia pasti mampu menghadapi ujian itu dengan keimanannya. Kalau imannya biasa-biasa saja, ya nggak mungkin dikasih ujian yang berat, nggak sanggup dihadapi. Karena Allah akan menyesuaikan ujian itu dengan level keimanan hambanya. Semakin tinggi iman manusia, maka semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Jadi itu ya, semakin tinggi iman, semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita peroleh sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau ingin menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya, bukan dikasih sehat, bukan dikasih uang yang banyak, bukan dilancarkan urusannya, bukan dikasih rumah mewah, mobil mewah, bukan dikasih kesenangan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, apa yang Allah berikan kepada hambanya? Ujian. Diberi ujian, Pak. Jadi ujian itu sejatinya adalah tanda kasih sayang Allah. Jangan sampai timbul mindset kita, paradigma dalam pikiran kita, ketika Allah menguji kita dengan ujian yang silih berganti datang dalam kehidupan kita, lalu kita berpikir, jangan-jangan Allah tidak sayang sama saya. Justru itulah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba, diberikan ujian. Mayyuridillahu bihi khairan, kata Nabi SAW dalam redaksi hadis yang lain, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yusib minhu, Allah berikan musibah kepadanya. Bukan dikasih enak, Pak, enggak. Dikasih yang enggak enak. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Ini balasannya. Siapa yang ridha terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah ridho kepadanya. Siapa yang murka, siapa yang marah-marah tidak terima, maka Allah pun murka, Allah pun marah kepadanya. Ya. Jadi ini hikmah ujian dan musibah yang pertama untuk meningkatkan level iman. Yang kedua, di antara hikmah daripada ujian itu adalah sebagai penghapus dosa. Ya. Sebagai penghapus dosa. Dalam hadis tadi yang kita sampaikan, setiap ujian yang menimpa kehidupan orang yang beriman itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Yang ketiga, ujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Yang keempat, dengan ujian Allah ingin menempatkan kita pada tingkat surga yang tertinggi.
Karena nanti di surga sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat sebagaimana tingkatan amal hambanya sesuai dengan amal kita. Ya. Ahlul musibah itu mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ahlul afiyah. Orang-orang yang dalam hidupnya selalu mendapati musibah, susah, ya, banyak ujian, lalu dia bersabar, miskin, wafat di atas keimanan kepada Allah, maka surganya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mendapati ujian yang berarti dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang hidupnya senang-senang saja tapi dia beriman, dia masuk surga, itu surganya di bawah, Pak. Di bawah surganya ahlul musibah. Sampai kemudian ahlul afiyah itu memohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon agar kami dihidupkan kembali ke dunia. Biasanya dalam Al-Quran itu kan yang dikisahkan orang yang menyesal dan meminta dikembalikan ke dunia itu kan ahli maksiat, orang yang disiksa dalam neraka, ya, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, dalam surat As-Sajdah ayat 12, dalam surat Fatir ayat 37, itu menceritakan penyesalan ahli neraka meminta kembali ke dunia agar beramal soleh, karena mereka telah merasakan azab neraka. Nah, tapi ini sudah di surga, tapi dia minta dihidupkan kembali. Dalam tanda kutip, tidak puas dengan predikat surga yang dia peroleh. Dia ingin mendapatkan surga yang tinggi sebagaimana ahlul musibah yang ada di atas mereka. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, hidupkan kembali kami ke dunia. Ketika kami ke dunia, apa yang dia minta? Berikan kami ujian yang berat. Minta susah. Minta dihidupkan kembali bukan untuk bersenang-senang, minta susah. Kenapa? Karena mereka telah mengetahui betapa tingginya derajat orang-orang yang hidupnya susah di dunia, lalu mereka tetap istiqomah di atas keimanannya kepada Allah. Jadi ahlul musibah, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 3 sungai yang Allah siapkan di dunia bagi hamba-hambanya untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Yang pertama, taubatlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, terus lakukan amal soleh, karena amal soleh dapat menghapus dosa. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya. Kemudian Ibnul Qayyim menutup pernyataannya, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan adkhalahu Allahu ahada hadhil anhar as-salasah. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memasukkan hambanya ke dalam salah satu di antara sungai ini. Jadi kalau Allah menginginkan kita menjadi orang baik, Allah akan memasukkan kita ke dalam salah satu di antara 3 sungai itu. Allah akan berikan taufik kepada kita agar kita mudah bertaubat dan beristighfar. Allah berikan taufik kepada kita agar kita mudah melakukan amal soleh dan kebaikan. Kebaikan apapun jangan dianggap remeh, sekecil apapun. Meski hanya sekedar memberikan makanan dan minuman berbuka kepada orang yang berpuasa, itu kebaikan yang pahalanya tidak ternilai. Menjadi penghapus dosa. Yang ketiga, Allah akan berikan dia ujian dalam kehidupannya. Ya. Fawaradal qiyamah tayyiban tahura walam yahtaj ila tathhirir rabi. Sehingga dia datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tayyiba, dalam keadaan yang baik, tahura, dalam keadaan suci tanpa dosa. Kenapa? Karena dosanya telah bersih dengan taubatnya, dengan amal solehnya, juga dengan sabarnya ketika dia menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, walam yahtaj ila tathhirir rabi, sehingga dia tidak butuh dibersihkan dosanya di dalam sungai yang keempat, yaitu di dalam neraka Jahannam. Karena ada orang-orang yang beriman sebelum masuk surga itu dibersihkan dulu dosanya di dalam neraka Jahannam dalam waktu yang lama. Karena orang yang beriman itu masuk surga, semuanya pasti masuk surga, namun caranya berbeda. Ya. Caranya berbeda. Ada 3 cara orang beriman itu masuk surga. Ya. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, fast track, langsung, nggak pakai orang dalam itu, langsung. Yang kedua,
ada orang beriman itu masuk surga tapi tidak langsung, dihisap dulu. Tapi hisapnya mudah, hisapnya ringan. Setelah dihisap, lalu kemudian baru dia diperbolehkan masuk surga. Yang ketiga, ada orang yang beriman itu masuk surga tapi masuk neraka dulu. Dia melalui padang mahsyar yang sangat berat, ditimbang amalnya lebih berat amal buruknya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dulu, baru pada akhirnya mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu ada di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32. Nah, 3 tipologi orang yang beriman dan masing-masing caranya berbeda masuk surganya, itu ada dalam surat Fatir surat 35 ayat 32. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, yaitu ummatu Muhammad. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hamba-hamba pilihan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam melaksanakan Al-Quran itu, orang-orang yang beriman itu ada 3 tingkatannya. Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama, ada orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Dia beriman tapi ahli maksiat. Salatnya Senin Kamis, atau kadang hanya Jumat doang, atau salatnya hanya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Tapi dia beriman, tidak berbuat syirik sedikit pun, tapi dia doyan berbuat maksiat. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada orang yang imannya pertengahan, ya. Imannya pertengahan. Dia masuk surga dengan hisab yang mudah. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang-orang yang imannya paling tinggi. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Ya, kita berharap nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain, insyaallah kita akan mengupas makna surat Fatir ayat 32 ini tentang 3 tipologi orang-orang yang beriman dan bagaimana mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di dalam puasa Ramadan ini dengan maksimal insyaallah, dengan memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan hingga akhirnya, dan kita berharap setiap kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah mengampuni dan membebaskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dengan kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini barangkali mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi bagi kita agar lebih semangat di dalam berbuat baik dalam kehidupan kita. Lebih semangat puasanya, semangat sholatnya, semangat tarawihnya, semangat baca Qur'annya, semangat sedekahnya, semangat kerjanya. Insya Allah ini menjadi motivasi tambahan bagi kita semuanya. Masih ada waktu yang tersisa, kita manfaatkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, usahakan hindari dulu mengobrol yang tidak bermanfaat. Hindari dulu main game, hal-hal yang sia-sia, karena kata Nabi SAW, walisaimi inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, menjelang waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi manfaatkan waktu menjelang berbuka puasa, itu adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Jadi perbanyak doa, mohon kepada Allah apapun yang menjadi hajat hidup kita. InsyaAllah Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita yakin dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang tersisa insyaallah kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.